Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umrad dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsin bitaqwallah. Wa qad hazal muttaquna wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati bagaimana nikmatnya dunia yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat baginda Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang menyaksikan video singkat ini dijadikan sebagai pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam, Bapak Dr. Harjani Hafni LCMA. Semoga beliau kita doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membuat sebuah video yang mana video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas di mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam, yaitu tugas ujian akhir semester. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit mengenai salah satu fungsi di dalam komunikasi, yaitu fungsi mengingatkan. Seperti yang pernah kita pelajari di dalam mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam ini, terdapat berbagai macam fungsi-fungsi di dalam komunikasi. Namun pada kesempatan kali ini akan saya bahas satu saja, yaitu fungsi mengingatkan. Jadi, mengapa fungsi mengingatkan di dalam komunikasi ini sangat penting untuk kita perhatikan? Karena yang pertama adalah hakikat dari manusia adalah pelupa. Bahkan ketika manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam berada di dalam surga, ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak memakan sebuah buah yang berasal dari pohon, yaitu pohon kulbi. Tapi baginda Nabi Adam alaihissalam malah mendekati pohon tersebut, kemudian memakan buah tersebut, sehingga baginda Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan urgensi yang pertama. Sedangkan urgensi yang kedua adalah karena manusia apabila tidak sering diingatkan, maka manusia akan terjerumus ke dalam kelalaian. Sehingga penting sekali kita sebagai umat manusia untuk saling mengingatkan saudara-saudara kita yang apabila ia telah menyalahgunakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan malah mendekatkan dirinya kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran pada surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka terhadap apa yang dia perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
Nah, di dalam konteks ayat ini Allah memerintahkan kita, Allah memperingatkan diri kita dan juga keluarga kita agar menjauhi api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia itu sendiri. Sehingga kita sebagai manusia, kita sebagai orang-orang yang beriman harus mampu untuk menjaga diri kita dari apapun itu bentuknya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita menjalankan larangan-larangan yang Allah telah larang, maka kita telah menjadi orang-orang yang telah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar itu tidak terjadi, maka kita harus menerapkan fungsi mengingatkan di dalam komunikasi Islam, sehingga apa yang telah Allah larang kita jauhi dan apa yang telah Allah perintahkan kita dekati agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita kaitkan fungsi mengingatkan di dalam komunikasi dengan konteks situasi atau kondisi yang saat ini sedang terjadi, maka bisa saja fungsi mengingatkan di dalam komunikasi Islam ini akan menjadi sebuah fondasi untuk membangun sebuah kekuatan dalam menghadapi wabah virus corona ini. Karena memang ketika wabah virus corona ini komunikasi sedikit renggang, komunikasi sedikit menjadi agak jauh di antara insan-insan manusia. Inilah yang menyebabkan ketika Allah turunkan bala, Allah turunkan wabah, maka kita sebagai umat manusia harus menguatkan diri kita, menguatkan antara sesama agar kita tidak melupakan hubungan kita dengan manusia, apalagi hubungan kita bersama Allah. Jangan sampai ketika kita saling menguatkan antara hablum minan nas, tapi kita melupakan hablum minallah. Sehingga agar dua-duanya ideal, maka kita harus menseimbangkan hubungan antara keduanya. Ketika kita mampu saling menguatkan antar sesama, tentu juga kita harus meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal mengingatkan ini, maka ketika kita mengingatkan sesama saudara kita, mengingatkan orang lain, mengingatkan keluarga kita, mengingatkan kerabat kita, mengingatkan sahabat kita, maka fungsi mengingatkan di dalam komunikasi ini tidak hanya bisa kita lakukan hanya sekali saja. Perlu berulang-ulang kali untuk melakukannya, untuk mengingatkan saudara kita, kerabat kita, sahabat kita, dan lain-lain. Sehingga apabila kita hanya melakukan sekali, maka sudah pasti apa yang kita sampaikan kepada orang lain tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya, apalagi untuk ia lakukan di dalam perbuatannya sehari-hari. Sehingga untuk itulah kita perlu melakukannya berkali-kali, berulang-ulang, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, apa yang kita komunikasikan kepada orang lain akan dapat meresap di dalam hatinya, sehingga mampu untuk ia aktualisasikan dengan perbuatannya dan mampu untuk ia amalkan dalam perbuatan sehari-hari. Jangan sampai ketika kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi manusia yang individual, manusia yang hidup sendiri. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sehingga kita harus berinteraksi, kita harus berkomunikasi dengan insan-insan manusia lainnya. Agar apa? Agar ketika kita berkomunikasi ada makna yang berhasil kita raih, ada sebuah titik balik, sebuah feedback yang berhasil kita berikan kepada orang lain ketika kita berkomunikasi. Sehingga tak hanya sekedar berkomunikasi, tak hanya sekedar berbicara bersama orang lain, tetapi ada sebuah nilai yang berhasil kita peroleh atau yang berhasil kita berikan, yang kita berikan dampaknya kepada orang lain. Untuk itulah berbicaralah ketika ada urgensinya, berbicaralah ketika ada maknanya, berbicaralah ketika kita memiliki ilmunya. Jangan sampai kita hanya berbicara tapi tak memiliki makna, ilmu dan urgensinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.